Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Kita bisa kembali memuji meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan dalam kehidupan kita. Ingatlah, apapun yang kita lakukan hari ini, pergumulan yang kita sedang lewati, Tuhan selalu ada. Sekalipun dalam lembah kelam, Dia ada bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami kembali datang menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami membawa hati hidup kami, biarlah Roh Kudus Engkau yang membaharui kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan renungan pagi selama 30 menit ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap jemaat GBI Avia Bapa dimanapun berada. Saat ini sedang melakukan aktivitas di rumah, di sekolah, Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi semua kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ada, sebab Dia Immanuel, El Shaddai yang menyertai kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,
bernafas memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja yang hidup, Allah yang perkasa. Oh, El Shaddai mulia. Segala puji, segala hormat, kebesaran, kejayaan bagi ya Tuhan. Bagi Raja, Oh, riala bagi basi, Raja. riala makala barala makiala bala 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 masyanda. Terima kasih. Oh, rikala masyanda, Yesus. Sembah bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu sembah Dia. Biar nama syanda kalabala barata kasyanda. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tertandingi selain kuasa namanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji duhit tatamu. Sembah dan puji duhit tatamu. Sembah dan puji duhit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji duhit tatamu. Sembah Dia saudara, sembah dan puji duhit tatamu. Sembah dan puji duhit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sehati katakan sembah dan puji. Sembah dan puji duhit tatamu. Sembah dan puji duhit tatamu. Sembah dan puji duhit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duhit tatamu. Sembah dan puji duhit tatamu. Sembah dan puji duhit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, segala kemuliaan bagimu Tuhan, kehormatan tertinggi bagi Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sebentar kami dengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema, kekuatan, pelita dalam kehidupan kami. Kami merenungkannya siang dan malam ya Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terindah selain merenungkan firman-Mu di hadirat-Mu Bapa. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau memakai dia dengan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji dan meninggikan Tuhan. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang semalam telah kita rayakan bersama. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul
kuat berjalan dalam lembah kekelaman, yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat 4. Mari kita baca bersama yang ada tertera di layar ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, hidup ini tidak selalu berada di padang rumput hijau atau air yang tenang. Ada waktu-waktu kita mengalami masa sulit, hidup ini terasa gelap, ya, menakutkan, bahkan serba tidak pasti. Nah, Alkitab menyebutnya sebagai lembah kekelaman. Daud, penulis Mazmur ini, memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa dan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa, saudara? Karena Daud berkata bahwa Tuhan besertanya. Nah, saudara, hal yang dapat kita pelajari, yang pertama, saudara, tentang lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu adalah nyata, saudara, merupakan bagian dari hidup setiap orang di dunia ini. Kata lembah kekelaman dalam bahasa Ibrani itu salmafet, ya, artinya bayang-bayang maut, ya, atau kegelapan yang pekat, ya. Daud tidak berkata jika aku berjalan, ya, tetapi dia berkata sekalipun aku berjalan. Artinya, saudara, ini adalah suatu kenyataan perjalanan hidup yang bisa dialami, ya, siapapun, bahkan termasuk orang percaya, yaitu kita semua. Saudara, berada dalam lembah kekelaman itu bukan berarti kita hidup dalam dosa, tetapi sering kali kita itu berada di sana karena ada tantangan dan pergumulan hidup yang berat, karena sakit penyakit yang parah, misalnya ya terserang kanker, ya, stadium lanjut, mengalami gagal ginjal, ya, Parkinson dan sebagainya. Yang kedua, mengalami kehilangan orang yang sangat dikasihi, misalnya pasangan hidup kita, ya, anak kita, orang tua kita, ya, saudara. Kemudian mengalami kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan utama, ya, kehilangan rumah atau harta benda karena bencana, kehilangan kepercayaan diri atau arah hidup, ya, kehilangan pengharapan atau iman sehingga tidak, ya, mempunyai semangat hidup lagi. Kemudian mengalami kegagalan, ya, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam karier atau usaha, ataupun dalam pelayanan, tawar hati, kecewa, dan sebagainya. Mengalami penderitaan atau pengkhianatan, dikhianati pasangan hidup, misalnya, ya, dikhianati sahabat dekat, dikhianati teman bisnis, ya, kecewa, kemudian ataupun dikhianati rekan sepelayanan. Apalagi, saudara, lembah kekelaman, mungkin mengalami kebangkrutan, ya, menjadi miskin sekali, kemudian mengalami krisis keuangan, krisis iman, krisis sosial, dan sebagainya. Jadi, saudara, lembah kekelaman itu bukan hanya tentang penderitaan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, mental, spiritual, dan sosial. Saudara, di 1 Samuel pasal 30 adalah tercatat salah satu kisah Daud mengalami pergumulan masa dia berjalan dalam lembah kekelaman, di mana ketika dia pulang dari berperang bersama pasukannya, dia melihat Ziklag, yaitu kota tempat tinggalnya itu telah dibakar habis oleh musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Mereka itu menawan perempuan dan semua orang tua dan muda, termasuk istri, anak Daud, serta istri dan anak dari pasukannya, dan menjarah barang-barang mereka. Maka Alkitab mencatat, menangislah Daud
dan pasukan yang bersamanya sampai mereka itu tidak kuat lagi menangis. Jadi saudara bisa bayangkan betapa ya sangat merasakan penderitaan yang hebat dalam batin mereka. Sehingga Alkitab itu menuliskan bahwa jiwa Daud sangat pedih dan terjepit. Kenapa saudara? Karena selain ya mengalami istri dan anaknya ya ditawan, ya kotanya, tempat tinggalnya dibakar, ya kemudian barang-barangnya juga dijarah, Tuhan. Tetapi rakyat yang selama ini menjunjungnya, tunduk dan hormat kepadanya. Nah, sekarang mereka itu karena mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi, jadi berbalik, saudara, ingin melemparinya dengan batu. Tetapi saudara, Daud ya percaya bahwa Tuhan tetap besertanya. Oleh karena itu, Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, ya, menguatkan hatinya, dan dia mencari wajah Tuhan. Kemudian Daud bertanya, ya, berdoa dan bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk apakah dia boleh ya mengejar musuh-musuhnya. Dan dia mendapatkan petunjuk Tuhan, mengizinkan untuk dia mengejar musuhnya dan menyerang mereka. Kemudian Tuhan memberikan Daud kemenangan. Nah, Daud mengambil kembali semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud, ya. Alkitab mencatat tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas musuh mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Nah, saudara, Daud beroleh kemenangan karena ketika dia melewati lembah kekelaman, saudara, dia tidak putus asa, tetapi sebaliknya dia menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita tidak dijanjikan hidup bebas dari masalah, tapi kita dijanjikan ada penyertaan Tuhan dalam setiap masalah kita. Nah, yang kedua, saudara, kita pelajari bahwa hadirat Tuhan adalah sumber kekuatan. Pemazmur Daud berkata, "Sebab Engkau besertaku." Di tengah lembah, Daud itu tidak fokus pada bahaya. Dia tidak fokus pada persoalan, pergumulannya, tetapi dia fokus pada hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan memberikan dia kekuatan rohani, memberikan dia kekuatan emosinya, bahkan fisiknya dikuatkan untuk dia menghadapi setiap tantangan di dalam apa yang dia hadapi. Hadirat Tuhan bukan hanya suatu suasana atau perasaan, tetapi realitas rohani di mana Allah menyatakan dirinya, memberikan damai sejahtera di tengah badai, memulihkan jiwa yang letih, memberi penghiburan dan perlindungan, dan memberi kuasa untuk melangkah. Saudara, dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa pemenuhan janji ini ada dalam Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Gembala Agung yang turun ke lembah terdalam, yaitu dasar bumi paling bawah, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus bukan hanya menyertai kita di lembah, dia telah bahkan masuk dalam lembah maut lewat salib, dan melalui kebangkitannya dia membuktikan bahwa tidak ada lembah yang terlalu gelap yang tidak bisa dia menangkan. Nah, yang ketiga, saudara, kita belajar tentang gada dan tongkatnya. Saudara, ini adalah simbol perlindungan dan bimbingan. Gada adalah alat senjata untuk memukul musuh, simbol kuasa Tuhan untuk melindungi umatnya dari musuh dan bahaya. Tuhan adalah pembela yang aktif dalam melindungi. Dia tidak pasif. Nah, seperti seorang gembala melindungi domba-dombanya dari serangan musuh, dari segala binatang buas. Dalam kehidupan kita, gada Tuhan itu adalah firman-Nya
yang akan membungkam segala tipu daya iblis, memberikan perlindungan yang supranatural bagi kita atau pembelaan dari ketidakadilan. Tongkat adalah alat untuk menuntun dan menarik kembali domba yang menyimpang. Ya, menjadi simbol kehadiran Tuhan yang membimbing, menuntun, mengoreksi, dan mendisiplinkan kita. Saudara, Tuhan tidak hanya melindungi kita, tetapi juga memperhatikan kita satu persatu. Kehidupan kita yang paling detail diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menuntun kita ke jalannya yang benar apabila kita tersesat, saudara. Meski kadang harus Tuhan menegur kita dengan keras. Saudara, dalam Yesus Kristus kita menerima kedua-duanya, yaitu perlindungan dan kuasa dari kuasa yang jahat, serta ada bimbingan Roh Kudus yang setiap hari menuntun kita. Saudara, yang keempat, saudara, kuat berjalan dalam lembah kekelaman. Maka yang pertama itu adalah kita harus hidup dengan dalam keteguhan. Kita harus tingkatkan kepercayaan kita, bukan ketakutan. Lembah hanya suatu jalur perjalanan, bukan akhir dari perjalanan. Seperti di 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Nah, jadi saudara, kita harus percaya kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, yang senantiasa menyertai kita. Yang kedua, saudara, apabila kita mengalami dan melewati jalan lembah kekelaman, maka saudara, pengalaman lembah kita akan dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain yang menderita, menjadi kesaksian dan penghiburan bagi orang lain. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga berkata kepada kita, "Jadilah saksi-saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi saudara, jangan takut kalau berjalan melewati lembah kekelaman, karena setelah kita mengalami kemenangan, kita pasti mengalami kemenangan. Dan setelah itu Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saksinya. Yang ketiga, saudara, hidup kita itu harus fokus pada hadirat Tuhan. Bukan fokus pada situasi atau keadaan lembah kelam. Kita tidak bisa mengontrol situasi, tetapi kita bisa memilih untuk tetap kuat berada dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, hari ini jika engkau sedang berjalan dalam lembah kekelaman, baik itu saudara mungkin mengalami sakit yang parah, sakit berat, atau saudara mengalami krisis berbagai persoalan, mengalami kehilangan atau pergumulan batin. Jangan menyerah, saudara. Jangan takut sebab Tuhan Yesus besertamu. Kuat berjalan bukan karena lembahnya mudah, tapi karena kita tidak berjalan sendiri, melainkan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, di Ulangan 31 ayat 8 tertulis, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Engkau adalah Gembala Agung. Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa. Biarlah Tuhan pada saat apabila Engkau mengizinkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, biarlah Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau yang menguatkan kepercayaan kami. Engkau yang menguatkan hati kami. Engkau yang menguatkan kaki kami untuk kami bisa berjalan dengan tegap, berjalan dengan kuat dan senantiasa mengandalkan Engkau. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami jalani dalam kehidupan kami, tidak ada satupun
yang terlepas daripada Engkau, dan Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudaraku yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan berkat berlimpah-limpah, baik berkat kesejahteraan, berkat kesehatan, berkat dalam keluarga, berkat dalam pekerjaan, ataupun berkat dalam pelayanan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai dan membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, selamat pagi, sampai jumpa di renungan Jumat minggu depan.